Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga hari ini dapat menjadi hari yang penuh dengan keceriaan dan penuh dengan keberkahan pastinya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan satu materi, tapi sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan sedikit memberikan pertanyaan dan pengantar. Nah, saya punya satu pertanyaan nih. Kira-kira seberapa besar sih peran perubahan fisik remaja terhadap labilitas emosi? Nah, besar nggak perannya? Apakah setiap remaja nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan gejolak emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan kehancuran? Apakah setiap remaja akan tumbuh menjadi individu yang seperti itu? Nah, nanti akan saya jelaskan. Tapi materi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana bila ini terjadi di dunia pendidikan, dalam arti di dunia sekolah umum, sekolah biasa, sekolah reguler, tetapi harus menghadapi ada satu atau dua remaja yang punya keluarbiasaan. Nah, remaja yang luar biasa ini bukan remaja yang tampil atau ikut ekskul di mana-mana ya sehingga disebut sebagai remaja yang luar biasa, tetapi ada remaja yang luar biasa dalam kondisi, dalam arti dia punya kondisi yang khusus sehingga perlu mendapatkan treatment yang khusus. Bagaimana bila di sekolah reguler ada remaja-remaja seperti ini? Nah, remaja-remaja yang katanya berkebutuhan khusus itu kita taunya harus terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Banyak remaja berkebutuhan khusus di sekolah umum tetapi tidak terlihat. Apa contohnya? Contohnya adalah autis. Mereka bermasalah secara di dalam prosesor otaknya mereka nih yang bermasalah. Tapi kalau untuk berjalan semuanya mereka normal ya. Nah, sekarang materi yang ingin saya bahas adalah labilitas. Bagaimana peran guru atau pendidik di sekolah umum dalam mengatasi labilitas emosi pada remaja dengan autisme. Nah, teman-teman perlu diingat dulu bahwa tidak semua autisme itu harus masuk ke sekolah khusus. Kalau intelijensinya mampu dan menurut asesmen sudah dirasa cukup mampu, mereka layak atau bahkan berhak untuk menempuh pendidikan umum. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih remaja. Apa yang dimaksud dengan remaja? Remaja secara umum dulu ya. Definisi remaja. WHO atau World Health Organization ya, atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa remaja ini merupakan individu dengan rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Ini menurut WHO. Kemudian menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 mengatakan bahwa remaja itu penduduk yang rentang usianya 10 sampai dengan 18 tahun ya. Kemudian menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, ayo singkatannya apa? Ya, singkatannya adalah BKKBN. BKKBN ini mengatakan bahwa remaja itu usianya dari 10 sampai 24 tahun selama mereka belum menikah. Waduh, kira-kira tidak ada usia patokan sakleknya ya, remaja itu harus usianya segini. Karena banyak ya teman-teman anak-anak yang berusia 9 tahun itu sudah mengalami fase-fase tanda-tanda awal remaja ya, seperti menstruasi dan lain-lain sebagainya. Oke, menurut Harlock, nah ini saya suka nih, kita ambil definisi dari Harlock. Harlock mengatakan bahwa remaja itu masa-masa transisi. Jadi ada perpindahan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa awal. Nah, yang di masa transisi ini ada gejolak-gejolaknya atau akan ada perubahan-perubahannya ya, entah itu terjadi pada mentalnya kah, emosionalnya, sosialnya, atau perilaku atau bahkan fisiknya
ini berubah di masa transisi ini ya. Jadi gejolak-gejolaknya begitu luar biasa. Nah sekarang kita harus tahu ciri-ciri umumnya remaja itu seperti apa ya. Ciri-ciri secara umumnya ini Santrok ya mencirikan bahwa ada beberapa ciri seorang remaja. Di antaranya adalah pertumbuhan fisik yang pesat ya, pertumbuhan fisik yang sangat-sangat pesat. Kemudian kesadaran dirinya tinggi ya. Jadi kalau dulu masa kanak-kanak masa-masanya cuek, sekarang kalau remaja kan sudah mikirin tuh penampilan ya, kemudian menjaga diri itu seperti apa, baju yang cocok itu seperti apa, sudah bisa menyerasikan dari atas ke bawah ya. Dan kemudian ciri yang selanjutnya adalah remaja itu punya rasa ingin tahu yang besar ya. Jadi ingin tahunya itu sangat-sangat tinggi. Nah ini menurut Santrok. Nah kemudian bagaimana perkembangan emosi? Nah banyak orang yang mengatakan bahwa remaja itu masa-masa sulit, remaja itu masa pemberontakan, masa penuh dengan kemarahan, masa penuh dengan kedramatisan, masa penuh dengan roller coaster ya, seperti naik roller coaster yang sangat tinggi gitu. Nah apakah benar seperti ini? Ya memang hampir remaja pasti melewati masa ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama itu perubahan jasmani. Siapa coba di antara teman-teman yang waktu remajanya sudah siap dengan perubahan yang ada? Kadang kita masih insecure. Aduh kok saya jerawatan ya, aduh kok saya begini ya, kok saya begini ya. Nah kita masih insecure, kita belum siap ya. Apalagi perubahannya sangat-sangat cepat sekali gitu. Di usia 9 tahun, bayangkan anak kecil harus mengalami menstruasi, itu masa-masa ketidaksiapan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pola asuh ya. Ini pola asuh ini bisa membantu remaja melalui masa-masanya dengan baik atau bisa memperparah keadaan. Jadi pola asuh yang seperti apa yang bisa memperparah keadaan? Pola asuh yang disebut sebagai pola asuh autoritarian. Ada 3 jenis atau 4 jenis pola asuh, yang salah satunya adalah autoritarian, yaitu pola asuh yang otoriter. Otoriter itu digambarkan sebagai orang tua yang seperti militer, yang yang inginnya selalu mengekang, inginnya selalu mengatur. Aturan ini milik saya dan anak harus mengikutinya. Kalau tidak, anak dihukum. Nah, pola asuh yang seperti ini sebetulnya tidak sehat, baik untuk remaja ataupun untuk anak-anak ya. Karena apa? Ini pola asuh yang mematikan inisiatif anak. Anak jadi nggak bisa berpikir, memilih dan mengambil keputusan. Kalau kata Bu Eli Risman, seorang psikolog anak, mengatakan bahwa orang tua yang selalu merintah, orang tua yang selalu mengekang, itu akan menghambat BMM. Apa BMM? Berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Karena segala sesuatunya itu di tangan orang tua. Anak harus dengar, anak harus nurut. Inilah yang memperparah kondisi. Terus orang tua boleh nggak nerapin aturan? Boleh, tapi pola asuhnya diganti jadi pola asuh demokrasi. Aturan is aturan, tapi aturan tetap menghargai anak, tetap menghargai remaja. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah hubungan dengan teman-temannya. Bagaimana pergaulannya, dengan siapa anak bergaul, dengan siapa mereka bergaul. Ini menentukan apakah nanti remaja ini akan mempunyai emosi yang sehat atau tidak. Kemudian faktor di sekolah, gimana hubungan di sekolahnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu atau yang kita penasaran. Terus hubungannya dengan autis apa? Nah, oke, kita akan bahas dulu definisi dari autis ya. Sebelum nanti saya akan kaitkan kepada masa-masa sulit ini ya. Apa itu autis? Autis, kalau menurut generasi milenial zaman sekarang, autis itu identiknya sama orang-orang yang suka menyendiri, orang-orang yang introvert, orang-orang yang mainin HP ya, sampai lupa dengan lingkungan sosialnya, lupa bahwa dia punya teman yang harus diajak ngobrol. HP, terus dicapnya apa? Autis gitu ya. Nah, padahal sebetulnya autis itu merupakan masalah yang sangat kompleks. Autis itu memang betul berasal dari kata auto, self, auto, sendiri ya.
self. Tapi WHO, lagi-lagi kita mengambil referensi dari WHO dan nanti ada diagnosanya untuk gangguan kesehatan mental di DSM-5 itu mengatakan bahwa autis itu merupakan gangguan perkembangan. Nah, kita ketemu akarnya bahwa masalah pada autis itu ada pada di otaknya, atau istilah gampangnya punya prosesornya unik. Kabel-kabel di otaknya ini yang bagian-bagian untuk bahasa, perilaku ini tuh agak sedikit unik, berbeda ya. Nah, apa yang terpengaruh dari autis? Ya, ada 3 area yang harus kita pahami. Jadi kita tidak boleh, guru tidak boleh mendiagnosa murid sebagai autis ya. Guru tidak boleh melabel murid sebagai autis kalau nggak melalui observasi dengan 3 bidang ini. 3 bidang apa? Yang pertama komunikasi, perkembangan bicara. Oke, sekarang perkembangan fisiknya normal, dia bisa jalan di usia yang seharusnya bisa jalan. Umur 1 tahun dia bisa jalan dengan baik gitu ya, umur 2 tahun apalagi gitu ya. Nah, tapi pada perkembangan komunikasinya tapi yang nggak normal, perkembangan komunikasinya yang macet ya. Di umur 1 tahun ada tidak rangkaian kata-kata yang berarti? Contohnya misalnya mama, minum, susu, mau, enggak, iya. Kalau ada, oke, disilang dulu ya. Tapi kalau misalnya nih, ada juga umur 3 tahun, anak saya bisa ngomong kok dok, misalnya anak saya bisa bicara. Oke, saya tanya, bicaranya bertujuan atau enggak? Jangan-jangan dia nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Contohnya misalnya, ini saya jelasin dulu biar nggak ada yang salah paham. Contohnya misalnya dia lagi main boneka sendiri, terus tiba-tiba dia ngomong gini, mama, mama, padahal mamanya nggak ada. Atau ketika didekati, kenapa dek? Dia tetap mama, 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 tetap gitu-gitu. Nah, itu berarti komunikasi yang tidak bertujuan. Artinya dia tidak memahami artinya mamah itu apa. Nah, ini yang harus di checklist bermasalah. Kemudian pada remaja dengan autisme yang sering saya temui di sekolah umum adalah sering jadi bahan bulian karena dia tidak bisa memahami kode-kode sosial, gestur-gestur sederhana, isyarat-isyarat sederhana, atau candaan-candaan yang sering dengan menggunakan, misalnya ada dicolek dari temennya di belakang, terus tiba-tiba pas ditengok temennya nggak ada gitu ya. Nah, itu dia tidak memahami ya. Nah, inilah komunikasi nonverbalnya jelek atau tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah interaksinya ya, dia punya keterampilan sosial yang baik atau tidak, dia paham gak sama situasi sosial yang ada. Kemudian masalah perilaku, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini dia, kita akan kaitkan. Terus gimana kaitan antara labilitas emosi pada remaja dengan individu dengan autisme? Nah, jadi banyak sekolah umum yang sudah menerima remaja dengan autisme pada saat usianya sudah SMP atau SMA. Cuma kasus yang pernah saya temui adalah sekolah ini akhirnya jadi takut. Saya udah gak mau nerima lagi karena dia kesannya mengganggu teman. Nah, ini dia yang harus dihindari. Karena apa? Gini, kita harus empati sedikit bahwa perubahan yang fisik tadi nih pada remaja ya, perubahan bentuk tubuh dan lain sebagainya, itu saja adalah masa yang sulit untuk remaja normal, untuk remaja yang bukan autis, apalagi autis. Karena apa? Autis itu jangankan perubahan yang besar, ini masalah perilaku, perubahan yang kecil juga sangat-sangat sulit. Contohnya apa? Perubahan yang kecil, contohnya autis ini punya kebiasaan suka mengulang-ulang rutinitas kah, mengulang-ulang apapun lah, pokoknya dia sesuatu yang rutinitas tuh dia suka sekali, suka akan keteraturan ya. Ketika hal ini digeser atau dirubah, contohnya dia misalnya ke sekolah pergi melalui rute yang biasa suka dia lalui, tiba-tiba macet, terus ayahnya putar balik misalnya, itu aja dia sudah cemas. Nah, kita ketemu akarnya. Jadi perubahan yang kecil saja sudah membuat dia cemas, apalagi perubahan yang besar. Perubahan yang besar apa tadi? Perubahan yang sifatnya jangka panjang.
bentuk fisik bisa diubah lagi nggak tuh kalau misalnya perempuan menstruasi, atau misal tinggi badannya bisa lebih ini ya, bentuk lingkar badannya bisa dirubah lagi nggak kira-kira kalau udah remaja gitu terus jadi anak-anak gitu ya? Kan tidak bisa ya. Nah, jadi inilah yang akhirnya autis, remaja dengan autisme itu seringkali jadi bahan bully. Kenapa? Selain dianggap aneh, karena mereka tidak mampu atau tidak memiliki self management. Apa itu self management? Kalau remaja normal yang bukan autis, ini mereka akan tahu kalau misalnya kadang kan ada ya momen-momen dimana remaja sering ngerasa insecure, sering ngerasa malu, tapi dia kan bilang, aduh aku tuh kesel banget, aduh aku tuh gak percaya diri, kok aku jerawatan, kok aku begini, kok rambutku sekarang begini, kok tubuhku sekarang begini. Tapi tidak pada anak-anak atau pada remaja autis, karena mereka hambatannya ada di komunikasi. Ini tergantung berat ringannya autis, tapi kadang-kadang mereka itu tidak bisa berkomunikasi secara luas kayak kita. Aku tuh kesel, aku tuh sedih, kenapa sedih? Kita bisa menjelaskan dengan gamblang, tapi mayoritas kebanyakan remaja autis itu tidak bisa menjelaskan dengan gamblang. Kenapa? Akhirnya emosi-emosi ini yang seharusnya disalurkan dengan baik, akhirnya disalurkan dalam bentuk yang tidak sehat. Apa contohnya? Tendang, jambak, pukul, lempar. Usianya udah berapa loh? Udah 13 tahun. Tenaganya udah semakin besar. Semakin bertambah usia, tenaga anak ini semakin besar. Guru itu udah kalah. Karena apa? Usia guru udah bukan muda lagi. Jadi tidak bisa menangani anak ini sendirian. Nah, banyak tuh sekolah reguler yang aduh saya udah jalan buntu nih ya. Nah, mari kita simak. Jadi ini di masa-masa remaja ini ada beberapa tantangan yang guru lalui. Yang pertama tantangan fisik ya, perubahan-perubahan fisik yang membuat remaja ini cemas. Kemudian mohon maaf ketika wanita mengalami menstruasi, karena remaja ini kan tidak memahami hakikatnya dari perubahan itu apa, sehingga banyak yang pembalutnya akhirnya dibuang ya. Ini yang PR terbesar. Kemudian tantangan dalam intelijensi. Wah, banyak loh remaja autis yang punya intelijensi yang tinggi. 30% remaja autis ini punya intelijensi yang di bawah rata-rata. Tapi banyak juga yang intelijensinya tinggi ya. Kemudian tantangan sosial emosional. Nah, ini nih sosial emosional ini yang sering kali terjadi. Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang guru di sekolah umum apabila kedapatan nih, ketitipan ada anak autis yang baru memasuki remaja? Karena gini, saya pernah dengar juga dari para guru bahwa waktu anak ini masih bisa dikendalikan layaknya anak pada umumnya lah ya, masih bisa kita yang atur, masih bisa ayo masukin, ayo rapihin, masih bisa. Pada saat remaja beda lagi tuh, dari yang dulunya pendiam akhirnya jadi sering marah-marah, nyakitin temennya ya. Nah, menyakiti dirinya. Bahkan kita kalau sanggup melihat autis kalau lagi marah kadang suka ada yang pukul kepala gini ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama di sekolah umum ya tentunya, yang pertama itu adalah fahamkan, dilatih dan fahamkan etika, norma, aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial. Tentu melatih autis dengan melatih remaja pada umumnya itu sedikit berbeda. Karena apa? Karena mereka itu butuh yang namanya konsisten. Konsisten itu berarti harus diulang-ulang. Gak bisa cuma sekali, nak, kamu kalau sama temen gak boleh nyakitin. Besokannya anaknya nyakitin terus kita capek. Udah dibilangin gak ngerti-ngerti. Nah, itu harus konsisten. Kalau perlu tambahin alat peraga, gambar. Misalnya nih gambar ya, saya contohin. Ini ada gambar orang lagi memukul, ada gambar orang lagi berteriak, ada gambar orang lagi tutup mulut gini. Terus ketika dia ditanya, kalau kamu marah kamu pilih yang mana? Misalnya stop mulutnya. Kalau teriak boleh nggak? Nggak, silang, gambarnya disilang. Atau kalau misalnya mukul boleh nggak? Silang. Atau kalau misalnya mulutnya dikunci gini, stop mulutnya, stop tangannya, semuanya boleh nggak? Boleh, checklist gitu ya. Jadi itu dia, harus ada tambahan alat-alat peraganya.
ya. Kemudian yang selanjutnya adalah coba di dalam kelas itu harus ada guru bantu atau tutor. Jadi di dalam kelas di sekolah umum itu tidak hanya guru mapel, tapi guru guru bantu, guru pendamping. Jadi satu kelas itu ada 2 guru, yang satu guru yang menerangkan di papan tulis, yang satu lagi guru bantu. Untuk siapa? Untuk anak ini, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah coba cari ruangan khusus, bikin kelas khusus, ya. Jadi kelasnya dipisah antara remaja yang bukan autis dengan remaja autis, itu kelasnya dipisah supaya tidak mengganggu pembelajaran dan remaja ini bisa fokus, ya, tidak terganggu oleh suara-suara yang ribut dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah modifikasi kurikulum. Kurikulumnya harus dimodifikasi, ya. Jadi kita sebagai seorang guru di sekolah umum, walaupun sudah terencana dan sudah terancang nih, tapi kita harus membuat rancangan atau kadang target kita harus turun dulu. Karena apa? Karena tadi kadang aja ya, saya dulu pernah mengalami masa-masa ini karena saya juga punya hambatan yang sama seperti autisme. Waktu saya remaja itu kan ibaratnya kita kayak naik roller coaster ya. Kadang bisa tiba-tiba marah, saya sering ngalamin ini. Bisa tiba-tiba nangis gak jelas, terus bisa tiba-tiba nggak boleh salah sedikit, pokoknya orang tuh semua salah sedikit semua gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, tiba-tiba misalnya guru mau ulangan harian, oke, hari ini saya mau ulangan harian, tiba-tiba remajanya tiba-tiba marah, moodnya turun. Nah, ini kan guru harus turunin dulu sebentar ya targetnya ya, gitu, harus lebih sabar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika modifikasi kurikulum udah, ajarkan mereka bagaimana punya kecakapan dalam bersosialisasi. Nah, di sini saya juga berbicara hal ini karena saya punya pengalaman. Karena gini, membesarkan anak dengan autisme atau hambatan-hambatan yang sama ya, entah itu Asperger atau apapun jenisnya, itu tidak cukup dengan mereka punya nilai yang tinggi di sekolah atau di bangku kuliah. Karena apa? Karena masalah mereka itu kan ada di interaksi nih. Jadi kita sebagai guru atau orang tua tidak boleh lepas begitu aja ketika bangga anak saya sudah masuk UI, ya. Tapi this is a homework for every parent, yang mana ini adalah pekerjaan rumah untuk orang tua yang memiliki anak autis. Sampai dengan sepanjang hayatnya orang tua anak ini adalah PR. Karena apa? Kita tidak boleh mematok usia. 17 tahun harusnya kamu udah punya tatak sopan dong, tatak krama. Tidak seperti itu bagi anak-anak autis. Karena nanti kita ngomongin masalah mental age atau usia mental ya. Nah, jadi interaksi sosial, bagaimana kecakapan sosial ya, walaupun autis itu sebenarnya bukan disease, bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Karena autis itu kayak COVID, kayak virus ya, virus yang nggak ada tapi ada gejala sisanya. Nah, begitupun autis, walaupun kita sudah ini itu, sudah terapi, sudah ini itu, tapi tentu masih ada XX-nya. XX-nya itu gejala sisanya. Nih masih ada bekasnya di sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terapi perilaku. Nah, terapi perilaku untuk autis itu bayangin aja kalau ada orang yang punya gangguan mental terus ke psikiater. Jadi gini, kalau misalnya guru sudah tidak bisa mengendalikan lagi, orang tua sudah tidak bisa mengendalikan karena anaknya terlalu gelisah, terlalu emosinya terlalu tinggi ya. Nah, ini boleh misalnya minta saran ke psikiater, bisa jadi nanti akan diberikan obat atau terapi-terapi yang lainnya. Intinya ada penanganan yang bersinergi ya, kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah coba di selain terapi perilaku tadi, anak ini harus dikenalkan kemampuannya apa ya, minatnya apa, dan juga dibantu untuk mengatasi kecemasannya ya. Kecemasan apa aja, kadang suara berisik pun semakin usianya remaja, sensitivitasnya kadang semakin tajam nih di telinga nih. Jadi kalau dengar suara berisik itu telinganya bisa sakit atau bisa tidak nyaman ya. Saya juga dulu sering kok ngalamin ini. Jadi
saya sering sensitif sama sesuatu hal yang saya juga nggak tahu, padahal hal itu tidak berhak untuk, atau tidak layak untuk ditakuti, atau tidak layak untuk dicemasi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pesan ya yang saya ingin sampaikan dari video ini sebagai penutup. Yang pertama adalah, mau itu remaja autis atau remaja bukan autis, kita tidak bisa memaksakan persepsi kita dengan mengatakan seharusnya di usia segini kamu titik, seharusnya di usia segini kamu titik. Nah, perkaranya adalah apakah kita sebagai guru atau orang tua sudah mengajarkan belum? Misalnya di usia 17 tahun remaja harus bisa berpikir dewasa, kita udah menerapkan belum untuk supaya anak ini bisa berpikir dewasa? Pola asuh kita dulu udah mencerminkan belum? Atau kalau sudah diajarkan, masuk tidak ke dalam pikirannya? Masuk nggak ke dalam long termnya, memori jangka panjangnya ya? Dan kemudian adalah kita harus berempati bahwa masa-masa remaja itu masa sulit, masanya kita kayak naik kora-kora atau roller coaster ya, itu adalah masa sulit. Kemudian pesan saya yang selanjutnya adalah, jadilah sekolah yang inklusif dan jadilah sekolah yang bisa menjadi rumah kedua untuk remaja. Karena apa? Kebanyakan remaja mungkin merasa asing di rumah, dan sekolah ini harus bisa menjadi tempat yang bersahabat, tempat yang ramah. Bukan hanya tempat untuk belajar dan mendengarkan materi, tapi sekolah juga bisa menjadi tempat rumah untuk berteduh dan untuk bisa meluangkan waktu dan juga meluahkan emosinya secara sehat. Dan saya harap sekolah ini bisa menjadi wadah untuk semua pihak, tidak peduli lemah ataupun kuat, ataupun tidak peduli mau yang berbeda suku, agama, tapi sekolah ini bisa menjadi sekolah yang lebih inklusif. Sekolah inklusif itu adalah sekolah yang ramah untuk semua pihak, dan sekolah yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk pihak-pihak yang semua orang. Jadi, dan di BK layanan konseling juga tidak membeda-bedakan, dan saya harap konselor kita dapat menjadi konselor yang lebih maju, lebih cerdas akal budinya, dan juga bisa lebih menghargai bahwa kita siswa ataupun semua guru dan semua manusia berhak untuk dihargai, dicintai, dan dilayani secara baik dan manusiawi. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila memiliki kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.